Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kita akan meneruskan satu game di hari ketiga babak penyisian turnamen online FTX Road to Miami yang merupakan seri kelima dari turnamen Champion Chess Tour tahun ini kawan. Dan untuk seri kelima ini merupakan kualifikasi untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mengikuti seri mayor bulan Agustus nanti yang hadiahnya lebih besar daripada seri reguler tahun ini kawan. Banyak yang bertanya kenapa di seri kelima ini tidak ada Magnus Carlsen. Di video beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan kawan bahwa Magnus Carlsen tidak masuk dalam turnamen ini karena dia otomatis lolos ke seri mayor bulan depan karena poinnya bersama Ding Liren, Praggnanandhaa cukup untuk meloloskan diri ke seri mayor itu kawan. Jadi itulah alasan Carlsen tidak tergabung di turnamen seri kelima ini. Dan tadi pagi kita sudah melihat posisi para pemain di hari ketiga babak penyisian kawan, yaitu Samuel Sevliani cukup kokoh di posisi puncak, diikuti oleh pemuda lainnya asal India kawan, yaitu Arjun Erigaisi. Jan-Christophe Duda di posisi ketiga, Richard Rapport di posisi keempat, Jeffrey Xiong pemain muda asal Amerika juga cukup bagus permainannya kawan, menempati posisi kelima. Shahriar Mamedyarov berada di posisi keenam, Levon Aronian berada di posisi ketujuh bersama Anish Giri di posisi 8 dengan 17 poin yang sama. Posisi Levon, posisi Anish Giri masih belum aman untuk berada di posisi 8 besar untuk lolos ke babak knockout kawan. Karena poinnya hanya 17 yang bisa saja digeser oleh Wei Yi, Hans Niemann ataupun Lenir Dominguez yang menyisakan 3 game lagi kawan. Dan untuk video kali ini kita akan mengulas permainannya Anish Giri kawan. Tadi di kolom komentar ada yang menginginkan permainannya Arjun melawan Jan-Christophe Duda. Tapi kita tidak ulas game itu kawan karena banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain itu. Memang terlihat gamenya cukup bagus di mana Jan-Christophe Duda bisa menang tanpa menteri kawan. Tapi karena langkah-langkah yang tidak akurat, nanti admin akan menjelaskan banyak-banyak langkah yang tidak akurat itu sehingga mungkin videonya akan sangat panjang. Apalagi game itu berakhir di langkah ke-69. Yang saya sajikan ini permainan yang sangat menarik dengan tema Sicilian Najdorf. Permainan cukup liar karena menyajikan variasi sampingan bukan variasi utama yang bikin kita bosan kawan. Variasi sampingan ini cukup liar yang dimainkan oleh keduanya ini antara Lenir Dominguez versus Anish Giri di babak ke-10 di hari ketiga. Langsung saja kita ke permainan. Permainan ini bisa kalian jadikan referensi kawan dalam permainan Sicilian Najdorf, khususnya variasi seperti ini yang dipilih oleh kedua pemain, di mana tidak memilih mainland dari Sicilian Najdorf dengan gajah berkembang ke G5 ataupun ke peta E3 ataupun gajah terang E2, gajah terang C4 yang merupakan beberapa pilihan utama, melainkan pion A4 dimainkan oleh Lenir Dominguez. Langkah ini bukan langkah baru, masih banyak yang memainkan kawan, dan ini merupakan variasi sampingan. Memainkan pion A4 ini idenya jelas ingin menghentikan laju pion B5 yang sering dimainkan dalam Sicilian Najdorf kawan. Dan langkah-langkah kedua pemain nanti kawan sangat bagus, tidak banyak langkah yang tidak akurat kawan. Inilah yang menjadi rujukan atau referensi untuk meniru permainan para super grandmaster kawan. Beda lagi dalam permainan yang banyak langkah tidak akurat, nanti penjelasannya bikin saya juga repot, panjang jadinya kawan. Dan dibalas Anish Giri dengan pion E5, langkah utama, sangat prinsipal. Di saat lawan menyerang lewat sisi kiri ataupun kanan, lewat sayap kawan, maka serangan pusat bisa jadi pilihan bagi kita. Kuda mundur ke F3, gajah E7 melanjutkan pengembangan, segera menyiapkan rokade. Di sini gajah G5, menunda untuk rokade, memilih melanjutkan pengembangan gajah terang E6. Dan Dominguez melanjutkan pertukaran gajah pukul kuda F6 dipukul balik. Merupakan pilihan utama kawan, masih langkah-langkah engine. Dan di sini kuda D5 lanjut Lenir Dominguez. Untuk menantang ataupun ancam gajah gelap ataupun memberikan pertanyaan bagi gajah terang ini, apakah berani sikat kuda ini akan dipukul balik oleh menteri jika itu dilakukan oleh Anish Giri ataupun hitam kawan. Dengan variasi ini ya masih imbang kawan, tapi kemungkinan hitam juga tidak akan berani
merelakan gajah terangnya untuk bertukar dengan kuda hitam. Ya, tentu saja langkah berikutnya adalah rokade bisa diambil ataupun pengembangan kuda tadi. Ya, masih cukup seimbang permainan seperti ini dengan kekuatan gajah yang berwelainan warna seperti ini kawan. Anies Giri melanjutkan pengembangan kuda D7, tidak melanjutkan pertukaran tadi, dan di sini gajah terang C4 melanjutkan pengembangan juga. Persiapan mungkin rokade pendek yang jadi pilihan Liner Dominguez. Di sini benteng C8 serang gajah. Menteri keluar ke peta E2. Pion B3 juga bisa jadi untuk memperkuat posisi gajahnya kawan. Tapi Liner Dominguez memilih untuk mengeluarkan menterinya. Apakah opsi rokade panjang juga bisa jadi pilihan? Mungkin bisa jadi. Dan selanjutnya kuda ke peta B6, lanjut Anies Giri, ancam gajah menantang pertukaran kuda. Dan di sini ada beberapa pilihan bagi putih kawan untuk memutuskan langkahnya, terutama dua pilihan, yaitu bertukar kuda, pukul kuda di peta B6, tapi pilihan utama adalah sikat gajah gelap dengan tempo skak kawan. Inilah rekomendasi yang lebih kuat yang ditawarkan oleh Stockfish. Setelah dipukul balik, maka gajah akan pukul gajah, dipukul balik. Dengan variasi ini kita akan mencapai permainan yang seimbang. Tapi dalam sisi lain sudah tidak ada keseimbangan posisi atau materi pion di atas papan karena pion C5 tadi kawan yang sudah diciptakan sejak langkah awal. Kuda pukul kuda pilihan Liner Dominguez dan di sini dipukul balik oleh menteri. Liner Dominguez melanjutkan pertukaran gajah terang jual beli perwira kawan dan di sini ada pilihan bagi hitam. Pilihan utama versi Stockfish adalah pukul balik gajah ini langsung kawan, yang akan dibalas putih dengan pion C3, mengamankan dua pionnya ini dari tekanan benteng di sini ataupun membuka akses menteri untuk menjaga pion B2-nya dari menteri hitam. Kemungkinan di sini hitam akan segera rokade dan putih bisa melanjutkan dengan mendorong pion A5, rokade juga bisa jadi pilihan kedua pemain. Tapi di sini hitam atau Anies Giri memilih untuk ambil pion B2 dan ini kembali mengembalikan pertanyaan bagi putih kawan, apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini. Pion ini dalam ancaman, benteng ini dalam ancaman. Benteng hitam siap meluncur memberikan serangan bagi menteri putih. Hitam pun juga persiapan untuk ambil benteng yang ada di peta A1. Apakah di sini putih melakukan skak di sini kawan dengan tempo kemudian rokade pendek untuk mengamankan rajanya? Tapi ingat benteng ini siap luncur ambil pion C2. Liner Dominguez memutuskan untuk sikat benteng C8 terlebih dahulu kawan. Langkah terbaik dibalas dengan langkah menteri ambil benteng A1 oleh Anies Giri. Dan kita temui permainan yang cukup liar sekarang kawan. Ditutup oleh menteri D1, menteri C3 serak. Ditutup oleh menteri agar rajanya masih mempunyai kesempatan rokade kawan. Dan menteri hitam ambil gajah C8. Permainan masih cukup bagus, masih cukup seimbang. Dan di sini kawan, putih sudah bisa melakukan rokade agar aman, tapi juga bisa ambil pion yang ada di peta D6 untuk mencegah raja hitam rokade. Sama-sama kawan, masih memaksa raja masing-masing berada di pusat. Langkah terbaik oleh Liner Dominguez ambil pion D6 mencegah raja hitam, tapi mempersilahkan menteri hitam kembali membuat serangan kawan, atau langsung ambil pion yang ada di peta C2 ini. Di sini langkah terbaik bagi hitam adalah menantang pertukaran menteri yang kelanjutannya jadi seperti ini kawan. Dan di sini raja juga siap naik ke peta C7 ataupun ke peta E7 agar bentengnya segera keluar, bisa juga dilakukan oleh hitam. Atau pada posisi ini jika kalian berpikir ingin menyerang menteri ini, memblokade diagonal gelap kalian agar bisa segera rokade, tidak bisa begitu kawan, karena kalian melepaskan pion ini. Dan gajah masih dalam tawanan, raja belum bisa rokade. Langkah terbaik adalah menawarkan pertukaran menteri untuk tetap menjaga keseimbangan. Tapi Anies Giri di sini lebih memilih untuk keluar menyerang lagi dengan menteri C3. Jika raja bergerak ke peta E2, potensi kehilangan pion C2 dan pion A4 kawan. Kalau di sini bergeser ke peta F1, pion ini juga bisa jatuh ataupun pion C4 akan didahulukan. Dengan menteri melakukan skak di C4 akan habis nanti pion yang ada di peta A4 ini, hitam akan mempunyai pion bebas di sisi kiri papan. Tapi langkah terbaik menurut Stockfish adalah raja bergerak ke peta E2 kawan.
Tetap yang dipilih hitam nanti adalah pion A4 terlebih dahulu untuk membuat jalur bebas bagi pionnya. Tapi Lenir Dominguez memilih dengan raja bergeser ke D1, merupakan langkah kesalahan kawan, dan tentu saja bentengnya bisa tewas dengan langkah menteri dari Anies Giri ke A1 skak. Raja naik ke E2 dan Anies Giri memutuskan langsung ambil benteng yang ada di peta H1. Menteri putih B8 lanjut Dominguez, beda lagi kawan karena hitam masih mempunyai gajah, bentengnya aman, gajah D8. Menteri ambil pion E5 kembali skak dan tidak memilih untuk memblokadenya dengan gajah, raja ini keluar ke peta D7. Jika ada skak-skak yang berulang, raja nanti ingin bersembunyi di sayap menteri di bawah pion-pionnya ini kawan. Dan di posisi ini, kontrol waktu kedua pemain selisihnya sekitar 4 menit kawan. Tapi di posisi ini karena merasa sudah kehilangan benteng, kalah satu benteng, di sini Lenir Dominguez memulai berpikir cukup lama kawan, memikirkan variasi yang panjang agar posisi rajanya aman, agar tidak ada serangan-serangan kelanjutan dari Anies Giri. Dia berpikir atau menghabiskan waktu sekitar 10 menit atau 9 menit lebih, sehingga kontrol waktunya di langkah berikutnya ini jatuh di bawah 1 menit. Memutuskan ambil pion G7 dengan menteri ancam benteng. Sekarang kontrol waktunya sudah di bawah 1 menit kawan. Coba bayangkan saat lawan sudah di bawah 1 menit dalam permainan cepat, kita masih mempunyai banyak waktu, tentu juga akan menjadi keuntungan, apalagi kita juga menang materi. Benteng E8, persiapan pukul pion melakukan serangan, didahului dengan menteri ambil pion F7 skak, diblokade oleh benteng ancam menteri. Kuda E5 skak, raja mundur ke C8, menteri C4 skak, ditutup oleh benteng dan persiapan ambil pion C2 dengan tempo skak nanti. Terlebih dahulu menteri E6 skak, raja ke B8. Terlihat raja Anies Giri ini sudah cukup tertutup kawan, cukup aman, tapi tidak begitu. Lenir Dominguez menemukan langkah yang bagus kawan dengan menteri D6. Untuk mengunci posisi gajah, mengunci posisi benteng sekarang. Di sini Anies Giri menemukan langkah terbaik, langkah brilian meninggalkan gajahnya dengan raja ke A7. Andai saja pada posisi ini gajah bergerak ke peta E7 untuk ancam menteri kawan, maka selanjutnya keseimbangan atau kesempatan bagi putih untuk melakukan skak-skak yang berulang. Dengan kuda D7 tentunya skak. Raja tidak akan berani meninggalkan bentengnya kawan. Tentu saja peta C8 jadi pilihan. Kuda ke sini skak, dan tentu saja ke sini raja, kuda ke sini skak, raja ke sini, bolak-balik skaknya kawan. Jika gajah bergerak ke peta E7 untuk ancam menteri, Anies Giri memilih langkah brilian untuk menyerahkan gajahnya untuk dipukul oleh menteri putih. Tapi menteri bergerak ke peta D4 terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo. Di sini raja tidak memilih mundur kawan karena kena skak lagi dari menteri putih, memilih dengan pion B6 dan barulah sekarang menteri ambil gajah D8. Sekarang Anies Giri mulai keluar menyerang lagi dengan bentengnya ke C2 ambil pion. Raja bergerak naik ke peta F3. Kalau bergerak ke peta ini bahaya kawan, ataupun maju ke peta E3 akan memberikan kesempatan bagi menteri untuk keluar melakukan serangan juga. Di sini memilih ke peta F3 dan benteng kembali melakukan skak. Raja tidak memilih turun lagi kawan, memilih naik. Sehingga menteri hitam ini sekarang keluar ikut bermain. Akhirnya bisa keluar kawan, pukul pion H2 skak. Kalau di sini memilih turun ke peta E1, menteri ini akan mendukung bentengnya untuk menjaga pertahanannya, khususnya peta C7 ataupun peta C8 kawan dari ancaman skak yang bisa dilakukan oleh kuda, oleh menteri di baris ke-7 ini kawan. Dan segera untuk mendukung bentengnya juga melakukan serangan-serangan berikutnya. Jadi dipilih oleh Lenir Dominguez untuk naik ke peta F4. Menteri hitam ambil pion H2 oleh Anies Giri skak. Raja naik ke F5. Menteri ke H5 skak. Di sini kawan, raja bergerak ke peta E6. Menteri H6 skak. Raja mundur lagi ke F5. Menteri ke H5 skak. Raja ke peta E6, menteri ke H6 skak, raja ke peta F5.
Dengan keberadaan kuda kawan yang menjaga petak-petak ini, khususnya ini seringkali membuat repot menteri untuk melakukan skak kawan di petak-petak ini yang sudah dijangkau oleh belalainya kuda ini kawan. Seperti belalainya gurita yang seringkali membuat repot menteri tidak bisa melakukan skak di sekitar raja ini. Inilah kekuatan kuda yang sering kita temui untuk menjaga rajanya kawan. Dan posisi permainan masih cukup berimbang kawan. Sekarang di langkah 37 ini memang terlihat kita masih mempunyai benteng, tapi untuk saat ini bentengnya pun belum bisa apa-apa. Dan sekarang Anies Giri melangkah menteri ke G7. Memberikan pressure bagi kuda, mungkin diikuti dengan benteng naik ke petak C5, mengepin kuda kawan, juga mempertahankan baris ke-7 ini, agar Menteri Putih tidak bisa melakukan skak-skak yang berulang lagi kawan. Dan sekarang Lenier Dominguez melangkah dengan kuda D7, langkah terbaik. Walaupun terlihat meninggalkan rajanya kawan yang mulai terbuka lagi, tapi langkah ini langkah bertahan dan sekaligus menyerang kawan. Langkah menyerangnya tentu memberikan dukungan ancaman skakmat di sini. Langkah bertahannya untuk menjaga petak C5 dari ancaman benteng ini kawan. Dan tidak ada pilihan terbaik lainnya pada posisi ini untuk tidak melakukan skak-skak yang berulang kawan. Inilah yang dilakukan oleh Anies Giri, melakukan skak-skak yang berulang. Karena posisi rajanya dalam ancaman satu langkah skakmat. Kalau tidak ingin kena skakmat, melakukan skak-skak yang berulang atau mengorbankan menterinya sikat kuda ini kawan. Menteri F7 lagi skak, raja ke E5, menteri G7 skak, raja ke F5, dan di posisi ini permainan berakhir remis dengan skak-skak yang berulang. 3/4 repetition move kawan. Sebuah permainan yang seperti roller coaster kawan, bikin kita juga deg-degan dengan posisi di mana kita kalah benteng, raja berada di pusat, dikejar-kejar terus, tapi ternyata kita mempunyai kesempatan untuk bertahan sekaligus menyerang seperti kuda D7 ini, membuat hitam atau Anies Giri terpaksa melakukan langkah-langkah yang berulang. Sebuah permainan yang sangat ciamik kawan, dengan langkah-langkah yang sangat presisi. Kalau saya boleh bilang, langkah presisi dari kedua pemain ini akurasinya sekitar 95%-an kawan. Sangat bagus, luar biasa permainan kedua pemain ini. Oke, itulah kawan permainan dari Lenier Dominguez versus Anies Giri di babak ke-10, babak penyisian di hari ketiga. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menjadi bahan referensi bagi kalian bermain di Sicily Night Off, khususnya variasi pion A4 kawan, bukan variasi gajah G5 atau gajah E3. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.